Kasus 2. Diasumsikan bahwa total penjualan mainan anak PT Yamdahe tiap tahunnya dipengaruhi oleh iklan perusahaan. Berikut ini adalah data-data penjualan dan biaya periklanan per unit selama 6 tahun. Disajikan data volume penjualan dan biaya iklan dari tahun 2014 sampai 2019. Dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi, A. Buatlah rumus ramalan penjualan. B. Jika biaya iklan pada tahun 2020 dinaikkan menjadi 400 per unit, berapakah peramalan penjualan pada tahun 2020? Berikan saran untuk mengambil keputusan apakah biaya iklan pada tahun 2020 perlu ditingkatkan. Pemecahan kasus 2. Langkah-langkah untuk menentukan ramalan penjualan dengan analisis regresi dan korelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai A dan B dengan bantuan perhitungan tabel berikut ini. Kita buat tabel untuk tahun 2014 sampai dengan 2019. Kemudian kita buat kolom volume penjualan per unit, yaitu kita sebut dengan variabel Y. Dan variabel X-nya adalah biaya iklan per unit atau rupiah per unit. Kemudian kita buat kolom XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Dan kita hitung jumlah totalnya. Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus A dan B. Rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kita masukkan angkanya sama dengan 6 dikali 966.250.000 dikurangi 1550 dikali 3575.000 dibagi 6 dikali 431.250 dikurangi 1550 dikuadratkan. Sehingga akan kita dapatkan angka 25625.0000 dibagi 185.000. Kita dapatkan angka akhir B sama dengan 1335,135135. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus A. A sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. A sama dengan 3575.000 dikurangi 1385,135 dikali 1550 dibagi 6. Kita dapatkan angka akhir A adalah 238006,7568. Yang kedua, menentukan rumus peramalan penjualan. Jadi Y sama dengan 238.006,7568 ditambah 1385,135.135X. Berdasarkan rumus tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan biaya iklan Rp1 per unit, maka menaikkan penjualan sebesar 1.385,135.135 unit atau sama dengan 1.386 unit dibulatkan ke atas. Menentukan ramalan penjualan tahun 2020 jika biaya iklan dinaikkan menjadi 400 per unit. Y 2020 sama dengan 238.006,75
7568 ditambah 1385,135 dikali 400 sama dengan 792.060,8108. Jadi peramalan penjualan tahun 2020 adalah 792.060,8108 unit atau 792.061 unit. C. Saran. Hal ini dapat dilakukan melalui perhitungan korelasi terlebih dahulu. Berikut ini adalah perhitungannya. R sama dengan akar dari N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X dikurangi sigma X kuadrat N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Jadi R sama dengan 6 dikali 966.250.000 dikurangi 1.550 dikali 3.575.000 dibagi 6 dikali 431.250 dikurangi 1.550 kuadrat dikali 6 dikali 219072 50.000 dikurangi 3.575.000 kuadrat akan didapatkan hasil akhir yaitu R sama dengan 0,00006171. Berdasarkan rumus tersebut, dapat diketahui bahwa nilai korelasi R adalah 0,00006171. Nilai korelasinya kecil dan mendekati 0, berarti biaya iklan memiliki pengaruh yang lemah terhadap kenaikan penjualan mainan. Jika manajemen menurunkan biaya iklan, maka peningkatan tersebut kurang mempengaruhi kenaikan volume penjualan. Dengan demikian, kebijakan manajemen untuk menaikkan biaya iklan di tahun berikutnya dinilai kurang signifikan. Kasus 3. Kasus 3 memberikan ilustrasi tentang metode peramalan penjualan dengan analisis industri. Kasus 3 masih menggunakan contoh kasus yang sama dengan kasus 1, yaitu perusahaan mainan anak PT Yamdahi. Diketahui data permintaan industri mainan anak dari penjualan PT Yamdahi selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Penjualan industri 15 juta, pada tahun 2015 15 juta, 2016 14 juta, 2017 17 juta, 2018 17 juta 500 ribu, 2019 20 juta. Untuk penjualan perusahaan dalam unit tahun 2014 425.000, 2015 520.000, 2016 580.000, 2017 650.000, 2018 680.000, 2019 720.000. Dengan menggunakan analisis industri, tentukan peramalan penjualan mainan anak PT Yamdahi pada tahun 2020. Pemecahan kasus 3. Langkah-langkah peramalan dengan teknik analisis industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat proyeksi penjualan industri. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik peramalan secara statistik dan matematis, seperti tren bebas, metode setengah rata-rata, moment, least square, ataupun analisis regresi dan korelasi. Pada kasus ini,
teknik peramalan diasumsikan menggunakan teknik least square. Berdasarkan perhitungan teknik least square, diperoleh peramalan penjualan industri pada tahun 2020 adalah 19.833.333 unit. Yang kedua, menilai market share perusahaan. Berikut ini adalah tabel perhitungannya. Tahun 2014, penjualan industri adalah 15 juta. Penjualan perusahaan 425.000 unit. Jadi market share-nya adalah 425.000 dibagi 15 juta dikali 100%, sama dengan 2,83%. Tahun 2015, penjualan industri adalah 15 juta. Penjualan perusahaan adalah 520.000. Jadi market share-nya adalah 520.000 dibagi 15 juta dikali 100%. Sama dengan 3,25%. Dan kenaikan market share adalah 3,25 dikurangi 2,83, sama dengan 0,42%. Tahun 2016, penjualan industri adalah 14 juta. Penjualan perusahaan adalah 580.000. Market share-nya adalah 4,14%. Dan kenaikan market share adalah 0,89%. Tahun 2017, penjualan industri adalah 17 juta. Penjualan perusahaan adalah 650.000. Market share adalah 3,82%. Kenaikan market share adalah minus 0,32%. Tahun 2018, penjualan industri adalah 17.500.000 dan penjualan perusahaan adalah 680.000. Market share-nya adalah 3,89%. Kenaikan market share adalah 0,06%. Untuk tahun 2019, penjualan industri adalah 20 juta dan penjualan perusahaan 720.000. Market share-nya adalah 3,60%. Kenaikan market share adalah minus 0,29%. Yang ketiga, memproyeksikan market share perusahaan terkait permintaan industri. Berdasarkan tabel pada langkah 2, diperoleh rata-rata kenaikan market share adalah 0,15%. Kenaikan rata-rata market share ini dijadikan dasar untuk menentukan kenaikan market share penjualan perusahaan pada tahun 2020. Sehingga diperoleh market share pada tahun 2020 diprediksikan menjadi 3,75%, yaitu 3,6% ditambah 0,15%. Dengan demikian, peramalan penjualan mainan anak PT Yamdahe pada tahun 2020 adalah 744.412 unit. Sama dengan 3,75% dikali 19.833.333. Kasus 4. Kasus 4 memberikan ilustrasi aplikasi peramalan penjualan dengan analisa produk lain. PT Hiu merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi 3 jenis produk, yaitu pasta gigi, shampoo, dan sabun. Berdasarkan data historis 6 tahun terakhir, diperoleh data penjualan ketiga produk tersebut. Untuk pasta gigi, tahun 2014-2000, tahun 2015 2.200, tahun 2016 2.500, tahun 2017 2.450, tahun 2018 2.700, tahun 2019 2.900. Untuk sampo, tahun 2014 1.900, tahun 2015 2.000, tahun 2016 2.100, tahun 2017 2.000, tahun 2018 2.200, tahun 2019 2.500. Untuk sabun,
tahun 2014 2.200, 2015 2.400, 2016 2.300, 2017 2.500, 2018 2.700, 2019 2.900. Berdasarkan data di atas, tentukan peramalan penjualan ketiga produk tersebut tahun 2020. Pemecahan kasus. Berdasarkan kasus 4, perusahaan memproduksi 3 jenis produk yang berbeda. Masing-masing produk memiliki karakter sendiri-sendiri dan tidak saling berhubungan. Oleh karena itu, metode peramalan yang tepat adalah dengan analisa produk lain. Setiap produk harus dibuatkan ramalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, peramalan penjualan dapat dilakukan dengan teknik peramalan secara matematis seperti analisa tren bebas, momen, least square, ataupun analisis regresi dan korelasi. Pada contoh kasus ini, peramalan penjualan diasumsikan dengan metode least square. Berdasarkan metode least square, peramalan penjualan pasta gigi tahun 2020 adalah 3.054 unit. Selanjutnya, peramalan penjualan untuk shampoo dan sabun dapat dihitung dengan cara yang sama. Kasus 5. Kasus 5 memberikan ilustrasi peramalan penjualan dengan analisis penggunaan akhir. PT Elastis merupakan perusahaan karet yang nantinya akan digunakan untuk membuat ban kendaraan. Berikut ini adalah data historis 6 tahun terakhir permintaan karet dan penjualan ban kendaraan. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Penjualan karet adalah sebagai berikut. 2014 150, 2015 160, 2016 170, 2017 190, 2018 200, 2019 220. Untuk penjualan ban kendaraan dalam unit 2014 1.800, 2015 1.800, 2016 1.900, 2017 2.000, 2018 1.900, 2019 2.000. Berdasarkan data di atas, tentukan peramalan penjualan karet pada tahun 2020. Pemecahan kasus 5. Untuk membuat peramalan penjualan karet pada tahun 2020 dengan menggunakan metode analisa pengguna akhir, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat peramalan penjualan ban kendaraan. Untuk membuat peramalan dapat dilakukan dengan teknik-teknik matematis telah dijelaskan. Diasumsikan bahwa peramalan dilakukan dengan menggunakan teknik least square. Hasilnya adalah 2040 unit. Yang kedua, membuat peramalan penjualan karet. Untuk membuat peramalan penjualan karet dapat diasumsikan dengan kenaikan persentase rata-rata penjualan karet. Berikut ini adalah tabel perhitungannya. Tahun 2014 penjualan karet 150. Tahun 2015 penjualan karet 160. Kenaikan penjualan adalah 6,67%. Tahun 2016 penjualan karet 170. Kenaikan penjualan 6,25%. 2017 penjualan karet 190. Kenaikan penjualan 11,76%. 2018 penjualan karet 200. Kenaikan penjualan 5,26%. 2019 penjualan karet 220. Kenaikan penjualan 10%. Dengan demikian rata-rata adalah 7,9%. Yang kedua, menentukan peramalan penjualan karet dari hasil peramalan penjualan ban kendaraan dengan cara berikut. Kenaikan rata-rata penjualan karet sebesar 7,99% akan dijadikan patokan penjualan karet pada tahun 2020. Jika kenaikan rata-rata penjualan dibagi dengan jumlah data, maka kenaikan penjualan karet tahun 2020
diperkirakan naik sebesar 7,99% dibagi 5, sama dengan 1,6%. Ramalan penjualan ban kendaraan tahun 2020 sebesar 2040 unit. Ramalan penjualan karet tahun 2020 dapat ditentukan dengan cara menambahkan penjualan karet pada tahun 2019 dengan besarnya persentase kenaikan penjualan karet 2020 berdasarkan kenaikan penjualan ban kendaraan tahun 2020. Hasilnya adalah 220 ditambah 1,6% dikali 204 sama dengan 252,5 dibulatkan menjadi 253 unit.